Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pendamping desa dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba membuatkan tutorial bagaimana cara kita mengolah APBDes di Syskudes agar dimasukkan di dalam template APBDes di MonipDD. Pertama-tama kita harus membuka file Syskudesnya dulu. Setelah ini terbuka, rekan bisa masuk ke menu laporan, ke bagian penganggaran, baru klik di sini yang bagian lampiran 1C, penjabaran APBDes. Kita klik desanya. Kebetulan yang saya pakai di sini adalah Desa Penimbung. Rekan klik yang posting, cari yang APBDes awal. Setelah itu rekan bisa cetak. Setelah ini baru rekan klik yang posisi ujung paling kanan atas. Karena sistem yang akan kita pakai di sini kita jadikan file tadi itu adalah file PDF, jadi kita pakai yang Microsoft Paint untuk PDF. Setelah itu rekan bisa oke. Kita namakan APBDes. Baru rekan sip. Selanjutnya langkah kedua, kita ambil yang RAB 3, RAB rincian anggaran pembiayaan. Ini gunanya apa? Nanti untuk pengisian template itu karena membutuhkan anggaran pembiayaan itu, bersumber anggarannya dari mana, sehingga kita tahu silpa itu baik silpa DD, ADD maupun BHP lainnya. Tinggal rekan cetak, hampir sama sistemnya, kita jadikan file PDF, tinggal di okekan saja. Di sini kita kasih judul pembiayaan. Oke. Lalu rekan-rekan bisa masuk tadi ke tempat rekan-rekan simpan. Ini saya simpan di folder Desa Penimbung. Di posisi APBDes sini, rekan-rekan bisa klik kanan, cari yang open with. Kita buka pakai Microsoft Word. Kita cari yang Word-nya, baru rekan-rekan oke. Saya tidak pakai yang sistem Compact yang Nitro karena hasil dari Word ini lebih bagus, karena nanti kita akan olah lagi di file Excel-nya. Kita tunggu masih proses loading. Nah, setelah ini muncul, rekan-rekan bisa Ctrl A untuk memblok semua data. Baru rekan-rekan Ctrl C atau kita copy datanya itu masuk ke file Excel. File Excel langsung bisa rekan-rekan pastekan di sini. Ini hasilnya lebih bagus daripada kita sistem Compact. Ini tinggal kita rapikan saja. Untuk ukurannya saya besarkan. Ini posisinya saya kasih lurus, biar nanti enak kita dalam mengolah datanya. Ini kita tarik dasar. Nah, selanjutnya kita nanti akan fokus kepada sumber anggaran ini. Bersumber anggaran. Jadi bersumber anggaran ini usahakan bahwa posisi sumber anggaran ADD DDS itu di dalam satu kolom, di dalam kolom G ini. Jangan sampai dia terpisah. Kita bisa cross check ke bawah. Nah, ini dia bisa kita merger dia, karena di dalam dua baris itu bisa kita merger dia. Biar nanti saat kita melakukan filter itu akan rapi. Selanjutnya kita cek lagi ke bawah. Siapa tahu ada file bersumber anggaran yang beda kolom. Kita cross check lagi ke bawah. Usahakan yang sumber anggaran ini ada di kolom D, di kolom G. Nah, ini juga bisa kita merge dulu ya, biar nanti saat kita filter akan terbaca, jangan sampai
sampai datanya hilang nanti. Tapi ini tergantung juga dengan laptop rekan-rekan. Kalau laptop yang canggih biasanya dia langsung terbaca dia. Kita rapikan, kita cross check lagi ke bawah. Kalau sudah bisa kita pastikan bersumber anggaran ini di dalam satu kolom, jadi kita bisa melakukan filter. Oke, setelah itu karena posisi bersumber anggaran sudah posisi di kolom G, rekan-rekan bisa klik di kolom ini, masuk ke menu filter. Di menu filter ini kita klik filter. Selanjutnya bisa klik di tanda panah di sini. Baru kita klik yang bersumber anggaran ini saja. Yang mana yang anggaran ADD. Kalau yang lainnya kita biarkan saja. Artinya nanti kita akan mencoba menghapus data yang tidak kita perlukan. Kalau kita oke. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bersumber anggaran tadi sudah hilang. Sekarang kita hapus data ini. Kita mulai dari bidang penyaluran pemerintahan ke bawah. Kita center dia sampai ke bidang pembangunan. Kita cari yang pembangunan, shift, klik lagi, baru kita delete row. Di bawah bidang platform pembangunan, lagi kita center dari pinggir sampai ke bidang pemberdayaan, pembinaan. Kita save, kita belok lagi, kita hapus, delete row. Selanjutnya di bidang pembinaan bidang pembinaan kemasyarakatan, kita belok lagi sampai pemberdayaan. Save, klik, delete row. Ini sampai bidang 5. Kita delete saja karena datanya tidak kita perlukan. Ini sama juga. Kita hapus sampai jumlah belanja. Nah, ini setelah ini selesai, rekan-rekan bisa balik lagi ke menu filter. Rekan-rekan klik filter di sini untuk mengambilkan data. Nah, ini sudah kelihatan. Ini data kita. Bersumber anggarannya sudah ada. Yang untuk ini dihapus saja karena tidak kita perlukan. Nah, setelah ini rekan-rekan bisa melihat yang posisi sumber anggaran ini. Karena di dalam satu rekening ini ada 3 pembiayaan sumber anggarannya. Kita bisa kasih warna kuning atau warna sembarang yang rekan-rekan bisa. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa center dari luar. Kita copy. Karena di sini ada 3 sumber anggarannya, jadi kita butuh 2 kolom lagi. Kita center 2 kolom, klik kanan, kita insert copy cell. Nah, di sini hampir sama juga yang sini, sumber anggarannya ada 3. Itu kita copy, kita blok 2 baris, kita insert copy cell. Nah, ini sih. Ini adalah satu kode rekening tetapi sumber anggarannya 3. Nah, yang ini bisa rekan-rekan copy, kita simpan dia ke samping kanannya. Ini datanya kita hapus karena nanti kita akan cross check dia. ADD-nya berapa, DL-nya berapa. Ini kita copy juga untuk memastikan. Ini kita hapus. Ini kita kasih yang pertama itu adalah ADD, terus DLL dan PBH. Yang di bawahnya sama juga, ADD, DLL, PBH. Jadi ada satu rekening yang sumber anggarannya dari 3 sumber. Sekarang untuk mengeceknya kita bisa masuk di Syskudes. Kali ini harus terisi ADD-nya itu berapa, DL-nya berapa, dan PB-nya berapa. Itu bisa masuk kita setelah tadi kita masuk ke ringkasan APBDes 1B bersumber anggaran. Tadi yang kita cari adalah yang ADD-nya dulu. Kita klik ADD, baru kita cek
Nah, di sini ADD untuk 114 10104 itu ADD-nya berapa? Bisa kita cross check dia. Lihat di kode rekeningnya ini. Nah, ini 1104 itu punya operasional itu 115.468.719,38. Itu yang rekan-rekan masukkan di kolom ADD ini. Kita masukkan 115.468.719,38. Kita enter, masuk lagi. Karena tadi kita sudah membuka yang ADD, jadi kita fokus ADD dulu. Kita cari juga yang rekening 1201 ini kita, nah ini 1201 penyaliran aset desa itu ada 4.207.000. Ini juga kita masukkan di sumber anggaran dana desa 4.207.000. Nah, selanjutnya kita cari yang sumber anggaran yang dan lain-lain. Ini kita close, baru cari yang klik yang dan lainnya, baru kita cetak. Ini sudah kelihatan yang anggaran kode rekening 1104 itu adalah 2159.79,48. Itu kita masukkan di template ini 2159.279,48. Selanjutnya kita lihat kode rekeningnya juga di sini, sumber anggaran DLL itu 1201. Kita lihat lagi 1201. Nah, ini ada 3.360. Ini kita masukkan juga di sumber yang dana lain-lain 3.360.000. Setelah ini terisi, ini kan ada kode sumber anggaran yang PBH saja yang belum terisi. Jadi rekan bisa cukup klik di sini, klik sama dengan klik yang sumber anggaran total tadi itu. Kita kurangi dengan ADD, kita kurangi lagi dengan dana DLL, sehingga terakumulasi dia. Kalau kita gabung ini jumlahnya akan sama dengan yang ini 132. Nah, begitu juga dengan ini, kita klik sama dengan, kita kurangi dana tadi yang total yang kita pindahkan. Nah, sehingga tidak capek kita melihat lagi di Siskudes dana PBH-nya berapa. Ini sudah ketemu. Nah, setelah ini bisa kita hapus atau kita copy yang ini. Nah, untuk meng-cross check dananya, jumlah dana, rekan-rekan bisa di bawah bidang penanggalan ini bisa kita kontrol ke bawah, kita shift, kontrol shift, kita lihat sumber anggarannya nih apakah sama. Nah, ini di sini 893 untuk anggaran dana pemerintahan, ini hampir sama ya. Nah, kalau ini sudah ketemu, tinggal ini kita delete saja karena datanya tidak kita perlukan. Selanjutnya di bidang pembangunan, pelaksanaan pembangunan ini di bawah ini yang sumber anggaran itu kita blok saja sampai di atas pembinaan masyarakat, dan kita cross check anggaran pembangunan 194 ini sama dia, sehingga datanya ini tidak kita blok lagi, kita delete. Ini untuk memastikan saja, siapa tahu mungkin saat kita melaksanakan filter tadi ada beberapa sumber anggaran yang tidak terinput. Selanjutnya kita cek lagi yang pembinaan, kita blok yang pembinaan sampai di atas pemberdayaan itu 122.961.800 sama 12 sama kan. Ini kita hapus lagi kalau sudah ketemu. Yang bidang pemberdayaan ini ada 27140, ini sudah pas, jadi ini bisa kita hapus. Penanggulan bencana pas 129, ini kita hapus. Nah, ini untuk memastikan saja sih sebenarnya, sehingga jangan sampai nanti ada kekeliruan satu angka saja jumlah di APBDes hasil kompeten tadi tidak bisa berkurang sehingga membingungkan.
Ini kita cek lagi untuk jumlah keseluruhannya itu apakah sama dengan jumlah belanjanya. Sampai kita kontrol shift ke bawah. Nah, ini jumlah belanja 2221, jadi hampir sama. Sehingga ini sudah pas dia dengan Syskudes kita untuk APBDes. Selanjutnya kalau ini sudah jadi, rekan-rekan bisa masuk ke template-nya. Template itu bisa rekan-rekan nanti download di deskripsi. Di sini sudah saya siapkan template-nya. Ini sudah autofill, itu kita download di internet. Nanti link downloadnya bisa rekan-rekan download di deskripsi. Ya, untuk APBDes-nya ini kita kasih nama sesuai dengan petunjuk di Monep itu APBDes. Nanti di sini adalah kita namakan kode desa. Kode desa untuk Kecamatan Wonosari, Desa Wonosari itu adalah 520109/2008. Yang ini adalah tanggal saat rekan-rekan akan melaksanakan upload datanya di Monep.id. Misalnya kalau kita pakai tanggal sekarang, kita ganti angka di depan tanggal 26. Kita enter, lalu kita buka. Kita buka dulu. Ini hasil download. Nah, di sini masih di template di sini masih ada Kecamatan Sambas. Ini kita ganti dulu dia. Tadi kita pakai yang untuk Kecamatan Wonosari 2008, nama desa Peninggung, Kecamatan Gunung Sari. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ini Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat. Ini sudah, ini data awalnya kita hapus biar rekan-rekan nanti tidak bingung. Ini juga kita hapus dulu. Nah, data ini adalah data yang sudah terkoneksi, artinya autofill. Jadi rekan-rekan bisa cuma dengan memasukkan rekening saja, dia sudah otomatis terisi semua sampai tagging maupun tagging kegiatan dan tagging produknya. Ini template yang sangat bagus dan sangat membantu rekan-rekan nanti di dalam melakukan atau mengisi template. Nah, setelah rekan-rekan download, rekan-rekan bisa masuk di convert kode rekening di sini. Nah, convert kode rekening ini di sini sudah ada petunjuk dia. Di sini sudah ada petunjuk. Ini kita hapus saja dulu. Di sini copy kode rekening dari Syskudes. Nah, tadi kan hasil olahan kita di sini. Hasil olahan kita itu rekeningnya ini rekan-rekan bisa blok semua ke bawah. Kontrol shift tanda panah ke bawah. Itu kita copy, kita masukkan di dalam template yang ini dengan paste value. Kalau yang Office 2007 itu bisa sistem value, itu kalau yang Office 2010 ke atas itu cukup kita menggunakan yang paste 123. Nah, jadi sini sudah terpisah langsung karena di template itu akan terbaca kode rekening yang di depan ini. Nah, ini sudah terbaca semua. Oh, ini kita hapus karena tidak kita butuhkan biar tidak membingungkan. Kopikan nilai anggaran di sini. Nah, jadi anggarannya tadi sudah ketemu. Bersumber anggarannya juga. Ini kita blok, kontrol shift ke bawah. Itu kita naikkan sedikit. Kita tinggal copy di APBDes di sini. Di convert kode rekening. Value, jangan lupa paste value ya. Di sini. Ini sudah kita dapatkan convert kode rekening. Jadi tinggal rekan-rekan sini masukkan data ini saja. Nah, di sini sudah ada keterangan copy kode ini ke sheet APBDes 2024.
Ini tinggal di blok, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, copy dia ke menu APBD sini. Tinggal klik satu kali di sini, baru rekan-rekan paste value dia. Maka otomatis di sini akan terisi semua dia. Tidak capek rekan-rekan melakukan memilah-milah data lagi. Di sini. Oh ya, kita lihat di sini ada kegiatan yang kosong. Bentar, kita cek. Kita cek ada kegiatan yang tidak terbaca di sistem ini. Part 2, oh ya ini masih ada tanda 0 di depan, sehingga dia tidak terbaca. Sip. Usahakan nanti diteliti lagi ya, jangan sampai ada tidak terbaca. Kita ulang lagi, kita blok semua, Ctrl Shift tanda panah, kita copy, masukkan ke dalam APBDes. Klik satu saja di sini, baru paste value. Nah, di sini bisa kita cek, sudah terisi semua. Selanjutnya ini tag yang sudah terisi, kita masukkan bersumber dananya tadi. Nah, di sini. Ini kita blok, kita Ctrl Shift tanda panah ke bawah, copy, masuk ke template APBDes-nya di sini. Satu kali saja klik, tinggal di paste value, paste 123. Nah, di sini sudah terisi semua. Jadi kelihatan dia untuk kode rekening DDS itu akan otomatis dia terbaca di sini. Untuk staging prioritasnya itu. Yang di luar DDS maka tidak perlu diisi. Ini otomatis sudah dibuat sesuai dengan petunjuknya. Selanjutnya, karena ini sudah kita isi, kan bisa masuk juga ke APBDes awal tadi. Karena ini kita akan mengisi yang pendapatannya. Pendapatannya tadi, untuk pendapatan transfer itu untuk dana desanya itu ada 1.340.000, itu kita masukkan. Ya, kita cari yang dana desa, kita paste value. Di sini karena PAD-nya tadi desa penimbunan tidak ada, kita kasih 0 saja. Oke, selanjutnya kita isi yang untuk BHP-nya. BHP-nya 69, kita copy masuk ke tadi. Dan BHP-nya itu kita Ctrl paste. Nah, kita lihat APBDes awalnya juga, kita masukkan untuk dana ADD-nya di kolom ADD. Kita Ctrl paste. Untuk dana lain-lainnya ini juga jangan lupa dimasukkan senilai 3 juta di posisi lain-lain. Nah, dana yang ini karena tidak ada, kita kasih 0 saja. Nah, jadi di sini yang terbaca di template itu adalah 2 atau 3 angka ini. Jadi di sini tidak perlu kita isi lagi dia untuk anggaran masing-masing, anggaran pendapatan asli desa. Dia sama dia. Karena dibaca atau dianggap sebagai PAD, jadi tidak perlu diisi. Yang hasil BUMDes kalau memang ada hasil BUMDes. Nah, ini sudah kita bisa lihat, kita cross check lagi, dana pendapatannya itu 2159 ya. 2159. Oke, ini sudah balance ya. Selanjutnya masuk di template, kita isi yang pembiayaannya. Untuk pembiayaannya ini kita hapus dulu biar rekan-rekan tidak bingung. Untuk pembiayaan bisa masuk ke menu tadi yang pembiayaannya. Nah, kenapa tadi makanya kita download yang untuk pembiayaan juga, supaya rekan-rekan bisa menggunakan juga untuk memasukkan di templatenya pembiayaannya itu berapa. Kita bisa lihat dulu pembiayaan dari sumber anggaran. Ini masih loading.
Nah, ini sumber anggaran pembiayaannya. Untuk memudahkan, kita sistem open with aja nanti. Klik kanan di pembiayaan ini, sistemnya hampir sama dengan tadi. Kita buka dulu dengan file Word, biar enak, kita copy saja nanti. Tinggal kita Ctrl A, kita copy, kita masuk ke Excel. Ini kita bikin dia sheet baru, kita pastekan di sini. Nah, kita rapikan dulu biar rapi. Untuk ukurannya kita tambah ya. Sip. Nah, ini dia. Ini adalah pembiayaan yang ada di APBDes. Rekan lihat dulu, karena di template itu yang Silpa Dana Desa itu kodenya adalah SDD. Kalau yang di luar dana desa itu kita kasih kode Silpa. Nah, untuk memudahkan, cukup klik tanda atau sama dengan di sini, kita ambil yang DDS-nya saja dulu. Sedangkan yang Silpa itu bisa kita gabung, yaitu kita tinggal tambahkan saja yang ADD, BHP maupun yang Silpa bunga bank. Kita enter. Ini adalah kita bisa cross check log, anggarannya sama 62.404. Ini kita copy saja ke template tadi, di template yang ini. Kodenya sudah jelas 611 itu untuk Silpa sebelumnya ya. Tinggal rekan pastekan di sini, paste value. Karena untuk penyetor modalnya tidak ada, ini kita hapus saja. Kita cross check lagi. Ini nilainya adalah nilai sisa lebihnya sudah 0. Kita cross check lagi untuk yang APBDes-nya. Yang ini. Oh, sudah pas kan? Sudah balance. Jadi sudah balance. Jadi ini bisa rekan gunakan lagi, tinggal untuk uploadnya di MoneyUpdate. Mungkin itu dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.